Hai, bertemu kembali dengan saya Mursidah, guru IPA SMP Negeri 1 Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video ini akan membahas tentang takson, klasifikasi dikotomi, dan kunci determinasi. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, sebagai rasa syukur, mari kita awali dengan doa agar apa yang kita saksikan nantinya dapat memberikan manfaat. Setelah kalian menyaksikan tayangan ini, kalian diharapkan dapat 1. Membuat takson pada makhluk hidup. Yang kedua, membuat klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Yang ketiga, dapat menggunakan kunci determinasi. Setiap makhluk hidup memiliki keragaman antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi atau pengelompokan yang tujuannya agar kita mudah mengenal, mempelajari, dan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dasar-dasar apakah yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup? Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh anatomi. Dan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat tinggal, dan cara hidup. Siapakah yang pertama kali melakukan pengelompokan ini? Carolus Linnaeus merupakan ilmuwan pertama yang melakukan pengelompokan makhluk hidup dengan cara membuat urutan tingkat klasifikasi yang disebut takson. Berikut urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson berikut ada dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Regnum, dunia, kingdom. Divisi, divisi, divisi. Kelas, kelas, kelas. Ordo, bangsa, order. Famili, suku, family. Genus, marga, genus. Dan yang terakhir, spesies, jenis, spesies. Urutan tersebut didasarkan pada persamaan ciri yang paling umum menuju ke persamaan ciri yang khusus. Bagaimana jika kalian mendapat tugas membuat takson pada tumbuhan, misalnya jagung? Tentunya kalian mengurutkan dari kingdom sampai spesies. Mari kita coba berikut ini. Urutan takson pada tumbuhan kebetulan jagung. Diawali dari kingdom, kingdomnya plante, artinya semua jenis tumbuhan. Divisi, spermatopita, semua tumbuhan berbiji. Kelas, monokotil, semua tumbuhan berkeping tunggal. Ordo, graminales, semua tumbuhan yang berbatang bulat, beruas, daun tunggal berbentuk pita, bunga berukuran kecil dan berbentuk bulir, seperti padi, jagung, alang-alang, bambu. Famili, gramini, macam-macam jenis jagung atau varian jagung. Genus J, jenis jagung yang hampir sama, misalnya seperti jagung manis dengan jagung tepung. Jenis J. mais, artinya jagung.
Sekarang kita membuat takson hewan. Kebetulannya hewannya hewan anjing. Diawali dari kingdom. Kingdomnya animalia, semua jenis hewan. Filumnya chordata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kelasnya mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu. Ordo Carnivora, hewan pemakan daging. Famili Canidae, hewan yang menyerupai anjing. Genus Canis, jenis-jenis anjing. Spesies Canis familiaris. Dari dua contoh tersebut, setiap kingdom dibagi-bagi lagi berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, untuk membantu pengelompokan makhluk hidup tersebut ke dalam kelompok-kelompok atau takson, dapat kita gunakan dengan dua cara, yaitu klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Untuk mengetahui klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi, mari kita lanjutkan menyaksikan tayangan video berikut ini. Klasifikasi dikotomi. Klasifikasi dikotomi adalah uraian berbentuk diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Mari kita coba untuk membuat klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi, sambil kalian dapat membuka buku siswa halaman 54. Cara membuat klasifikasi dikotomi. Nah, di sini kita akan mengelompokkan dari 6 jenis tumbuhan, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Dari ke-6 jenis tumbuhan tersebut, kita bisa membedakan berdasarkan alat perkembangbiakannya, yaitu berupa spora. Ada yang memiliki spora dan ada yang tidak memiliki spora. Yang memiliki spora yaitu suplir dan lumut, sedangkan yang tidak memiliki spora yaitu jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, langsung kita beri nomor. Yang berspora kita kasih nomor 1A dan yang tidak berspora 1B. Nah, untuk yang berspora ada suplir dan lumut, bisa kita bedakan berdasarkan keadaan batangnya. Suplir memiliki batang jelas, sedangkan lumut tidak memiliki batang jelas. Nah, ini juga kita kasih nomor untuk suplir 2A dan lumut 2B. Selanjutnya untuk kelompok yang tidak memiliki spora. Nah, ini bisa kita bedakan menjadi 2 berdasarkan keadaan bijinya, yaitu ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Untuk yang berbiji tertutup, jagung, kedelai, terung. Sedangkan yang berbiji terbuka adalah melinjo. Ini juga kita kasih nomor. Yang berbiji tertutup 3A dan yang berbiji terbuka adalah 3B. Nah, untuk yang masih jumlah tumbuhannya lebih dari 1, yaitu yang berbiji tertutup, bisa kita bedakan lagi menjadi 2 dengan keadaan keping bijinya. Ada yang berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Yang berkeping 2 kedelai dan terung, sedangkan yang berkeping 1 adalah jagung. Nah, sama kita kasih nomor juga urutannya, yaitu 4A dan 4B. Selanjutnya masih ada yang berkeping 2 ini masih terdapat
dua jenis tumbuhan, yaitu kedelai dengan terung. Kita bedakan lagi menjadi dua berdasarkan bentuk bunganya. Untuk kedelai berbunga kupu-kupu, sedangkan untuk terung berbunga trompet. Nah, juga kita kasih nomor 5A dan 5B. Nah, begitulah cara membuat klasifikasi dikotomi. Yang penting kalian juga harus jangan lupa mengurutkan abjadnya, karena urutan daripada abjad ini nanti akan kita gunakan untuk membuat kunci determinasi. Kunci determinasi. Nah, untuk membuat kunci determinasi ini berasal dari klasifikasi dikotomi itu tadi. Jadi kita bisa mengurutkan nomor-nomor yang terdapat pada kotak secara berurutan. Misalnya seperti 1A, tumbuhan yang berspora. Ini nanti akan menuju ke angka 2. Kemudian 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Ini nanti akan menuju ke angka 3. Nah, kemudian yang 2A, tumbuhan yang berbatang jelas. Kita sudah bisa menemukan jenis tumbuhannya adalah suplir. 2B, tumbuhan tidak berbatang jelas. Kita sudah bisa menemukan lumut. 3A, berbiji tertutup. Ini nanti akan menuju ke nomor 4. Berbiji terbuka, kita sudah bisa menemukan tumbuhan belinjo. 4A, biji berkeping 2. Ini nanti akan menuju ke nomor 5. 4B, biji berkeping 1. Ini sudah kita menemukan tumbuhannya, yaitu jagung. 5A, berbunga kupu-kupu. Kita sudah juga menemukan tumbuhannya, yaitu kedelai. Begitu juga dengan 5B, berbunga trompet. Kita sudah bisa menemukan terung. Nah, sekarang misalnya kita dari 1A yang akan menuju ke nomor 2 itu tadi. 1A, tumbuhan yang berspora, akan menuju ke 2, tepatnya adalah 2A. 2A ini tumbuhan yang berbatang jelas. Artinya kita sudah bisa menemukan suplir dari 1A menuju ke 2A. Nah, kemudian yang 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Ini akan menuju ke angka 3. Kita lihat angka 3 yang A atau B. Nah, sekarang untuk tumbuhan yang tidak berspora tadi adalah masuk ke 3B, berbiji terbuka, yaitu adalah belinjo. Nah, kemudian yang 3A itu menuju ke angka 4, berbiji tertutup. 3A menuju ke angka 4. Nah, mana angka 4 mana yang kita lihat? Nah, sekarang untuk yang 4A, biji berkeping 2, ini akan menuju ke angka 5. Angka 5 yang mana? Angka 5 yang A, yaitu berbunga kupu-kupu. Kita akan menemukan tumbuhan kedelai. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kunci determinasi untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Misalnya seperti suplir tadi, maka suplir itu termasuk tumbuhan berspora, berarti dari 1A menuju ke 2A. Kemudian untuk lumut juga termasuk tumbuhan yang berspora tetapi memiliki batang yang tidak jelas, berarti dari 1A menuju ke 2B. Nah, bagaimana dengan melinjo? Melinjo ini tadi adalah tumbuhan yang tidak memiliki spora, berarti dari 1B menuju ke 3B. Nah, kemudian jagung ini juga merupakan tumbuhan yang tidak berspora, berarti dari 1B menuju ke 3A dan menuju ke 4B. Selanjutnya kedelai. Kedelai ini juga tumbuhan tidak berspora, yaitu dari 1B
menuju ke 3A, menuju ke 4A, dan menuju ke 5A. Yang terakhir adalah terung. Nah, terung ini juga tidak berspora, berarti sama dari 1B menuju ke 3A, menuju ke 4A, dan menuju ke 5B. Nah, makanya kita bisa mengurutkan mana yang menjadi ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Begitulah cara membuat takson, klasifikasi dikotomi, kunci determinasi, dan cara menggunakannya. Semoga dapat membantu kalian menyelesaikan tugas BDR, terutama halaman 88 nomor 1. Dan juga kalian bisa berlatih di buku siswa halaman 86. Bila belum paham, kalian bisa tanyakan. Selamat mencoba. Perhatikan, kerjakan tugas secara mandiri dengan sungguh-sungguh, laksanakan protokol kesehatan. Mari kita semua selalu bersyukur, bersemangat, berprestasi, laporkan hasil kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sampai jumpa.